Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi. Kelompok 7 sendiri beranggotakan Sinta Nuria Fadila, M. Rafli Akbar Salim, Iska Mayangsari, Vindi Septatiara, Kristaninda Silviana, dan Rikat Aminuddin. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Berbagai percobaan telah dilakukan untuk menyatakan lokasi dan waktu lahirnya sistem pencatatan berpasangan. Diketahui bahwa bentuk pelaksanaan pencatatan di sebagian besar kebudayaan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Termasuk di dalamnya adalah kebudayaan Chaldean Babilonia, Assyria, dan Sumeria yang menentukan pemerintahan terorganisasi pertama di dunia. Termasuk juga beberapa bahasa tulisan tertua dan catatan usaha-usaha tertua yang masih dapat diselamatkan. Kebudayaan Mesir, di mana para juru tulisnya menjadi titik pusat di mana keseluruhan mesin pembendaharaan dan bagian-bagian lainnya berputar. Kebudayaan Cina, di mana akuntansi pemerintahannya memainkan peranan yang vital dan rumit pada masa dinasti Zhou, yaitu antara tahun 1122 sampai 256 sebelum Masehi. Kebudayaan Yunani, di mana Zenon, seorang manajer dari wilayah Apollonius yang luas, memperkenalkan di tahun 256 sebelum Masehi sebuah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terperinci, dan kebudayaan Romawi dengan hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan mereka, dan di mana hak-hak sipil bergantung kepada jumlah harta benda yang dilaporkan oleh para penduduknya. Kehadiran dari bentuk-bentuk pembukuan di dunia kuno tersebut dapat dikaitkan kepada beberapa faktor, termasuk penemuan tulisan, diperkenalkannya angka-angka Arab dan sistem desimal, penyebaran pengetahuan mengenai aljabar, adanya sarana penulisan yang tidak mahal, meningkatnya tingkat melek huruf, dan adanya suatu standar alat pertukaran. A.C. Littleton membuat daftar 7 prasyarat bagi munculnya pembukuan yang sistematis. The Art of Writing atau seni penulisan, karena pembukuan pada intinya adalah sebuah catatan, aritmetik atau aritmatika, karena aspek mekanis dari pembukuan mengandung adanya serangkaian perhitungan sederhana, private property atau milik pribadi, karena pembukuan hanya berkepentingan dengan fakta-fakta mengenai harta dan benda dan hak miliknya, uang atau money, yaitu transaksi yang belum selesai, karena tidak ada dorongan untuk membuat catatan apapun jika seluruh pertukaran dilakukan di tempat saat itu juga, perdagangan atau commerce. Karena sebuah penjualan lokal saja tidak akan menciptakan cukup tekanan atau volume bisnis untuk merangsang manusia mengoordinasikan berbagai pemikiran ke dalam suatu sistem, modal atau capital. Karena tanpa modal perdagangan tidak akan berarti, dan pemberian kredit menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayangkan. Masing-masing kebudayaan kuno yang telah dijelaskan sebelumnya telah mencakup prasyarat-prasyarat
sekaligus menjelaskan mengapa telah terdapat semacam pembukuan di dalamnya. Perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Metode Italia ini menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Yang selanjutnya menerima karakteristik-karakteristik dan perkembangan-perkembangan baru untuk menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai metode pencatatan berpasangan. Dalam sebuah usaha untuk menunjukkan bahwa metode pencatatan berpasangan telah mengalami evolusi dengan cara yang mirip dengan ilmu pengetahuan secara umum. Casing mencatatkan serangkaian perkembangan-perkembangan tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sekitar abad ke-16 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat adalah diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Menurut opini Yamei, hal ini meliputi penggunaan buku-buku khusus, misalnya untuk mencatat transaksi kas, transaksi penagihan, atau jenis-jenis pengeluaran tertentu. Yang kedua, pada abad ke-16 dan 17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Sebagai tambahan lagi, di abad ke-17 dan 18 terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi. Sebagai suatu usaha untuk merasionalisasikan aturan debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun yang tidak pasti hubungannya dan abstrak. Yang ketiga, penerapan dari sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. Yang keempat, abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Menurut Yamei, berbagai akun barang digabungkan dengan barang-barang lain dalam konsinyasi, barang di dalam kemitraan atau perusahaan, dan akun dalam perjalanan mungkin dapat menjadi satu bagian yang besar di dalam buku besar, dan akan tidak mungkin untuk mencari sebuah akun tunggal kolektif untuk penjualan, di mana hasil dari seluruh aktivitas pembelian dan penjualan untuk satu periode dikumpulkan bersama. Persiapan sebelum ditransfer ke akun laba rugi umum. Yang kelima, dimulai dengan East India Company di abad ke-17 dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan perusahaan. Yang keenam, metode-metode untuk mencatat aktiva tetap mengenai evolusi pada abad ke-18. Menurut Yamei, pertama-tama aktiva tersebut dicatat sesuai dengan biaya perolehannya, perbedaan antara pembayaran pendapatan dan penerimanya, yang umumnya dimasukkan ke dalam akun aktiva, dipindahkan ke aktiva laba rugi pada saat tanggal neraca. Kedua, akun aktiva yang berisi pencatatan-pencatatan mengenai pembiayaan awal dan pengeluaran serta penerimaan-penerimaan lain ditutup pada saat tanggal neraca dan perbedaan antara total debit dan total kredit dibawa sebagai saldo akun. Tidak ada debit atau kredit yang kecatat akun laba rugi. Ketiga, aktiva tersebut dievaluasi naik atau turun pada saat tanggal neraca. Nilai yang direvisi dicatat di dalam akun dan perbedaannya dicatat ke dalam akun laba rugi untuk menyeimbangkannya. Yang ketujuh, munculnya metode garis lurus, metode saldo menurun, metode dana pelunasan dan anuitas, dan metode unit biaya. Yang ke-8, akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Yang ke-9, di akhir abad ke-19 terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran di muka dan akrual.
sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Yang ke-10, akhir abad ke-19 dan ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana. Yang terakhir atau nomor 11, di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang dan pensiun, sampai kepada masalah penting dari akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan atau financial engineering. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Selanjutnya yaitu proses pencarian prinsip akuntansi. Proses pengembangan dimulai dari Great Depression pada tahun 1929 di Amerika. Pada saat itu, masyarakat pelaku ekonomi merasakan kebutuhan akan suatu laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Badan-badan yang terlibat dalam pembuatan standar atau prinsip akuntansi di Amerika adalah yang pertama yaitu Securities and Exchange Commission atau SEC, yang kedua yaitu American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, yang ketiga yaitu Financial Accounting Standard Board atau FASB, yang keempat yaitu Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Yang kelima yaitu badan lainnya. Badan-badan di atas telah terlibat dalam suatu proses yang panjang untuk mencari prinsip-prinsip akuntansi yang dirasa tepat. Dimulai dengan SEC yang dibentuk sebagai akibat dari Great Depression. Pencarian prinsip akuntansi menimbulkan suatu proses yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan beberapa pihak yang terkait. Misalnya akuntan publik, akuntan internal, akuntan pendidik, perusahaan yang mengeluarkan laporan, dan pemakai laporan keuangan. Due process. Proses dalam suatu penetapan standar adalah yang pertama, yaitu suatu topik atau proyek diidentifikasi dan ditulis dengan agenda Dewan Standar. Yang kedua, yaitu tim kerja yang terdiri dari ahli dari berbagai sektor dibentuk untuk mengidentifikasi masalah, pendapat, dan alternatif pemecahan yang berhubungan dengan topik tersebut. Yang ketiga, yaitu penelitian dan analisa dilakukan oleh tim teknis Dewan Standar. Yang keempat, draft notulen diskusi atau discussion memorandum dibuat dan disebarkan. Yang kelima, yaitu 60 hari setelah dikeluarkannya notulen diskusi, maka diselenggarakan public hearing. Yang keenam, yaitu Dewan menganalisa dan mengevaluasi respon masyarakat. Yang ketujuh, yaitu Dewan menyiapkan dan mengeluarkan exposure draft. Yang ke-8, yaitu komentar atas exposure draft ditunggu selama 30 hari sebelum Dewan melakukan evaluasi atas komentar yang diterima. Yang ke-9, yaitu suatu komite atau bagian dari Dewan mempelajari exposure draft tersebut dalam hubungannya dengan respon masyarakat, melakukan evaluasi ulang, dan merevisi jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, seluruh anggota Dewan memberikan pertimbangan akhir dan melakukan pemungutan suara atau voting sebagai syarat dikeluarkannya standar tersebut. Hendrickson menggambarkan pencarian prinsip ini sebagai suatu perjalanan panjang yang dimulai pada saat yang pertama yaitu American Accounting Association atau AAA mengeluarkan A Tentative Statement of Accounting Principle Underlying Corporate Financial Statement pada bulan Juni 1936. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kebingungan atas beberapa masalah akuntansi. Misalnya, revaluasi aktiva tetap bertambah dan berkurang mengikuti perubahan tingkat harga dan komisi bisnis yang diharapkan. Yang kedua, yaitu 4 tahun setelah itu, Patten dan Littleton mengeluarkan An Introduction to Corporate Accounting Standard. Tujuannya adalah untuk menyajikan kerangka teori akuntansi yang koheren, terkoordinir, dan konsisten. Mereka menghindari kata prinsip dan penggantinya dengan kata standar, dengan alasan bahwa prinsip itu mencerminkan sesuatu yang universal yang tidak mungkin ada di dalam suatu institusi jasa seperti akuntansi. Yang ketiga, yaitu pada tahun 1938 atas permintaan Hanskins dan Sells Foundation, Profesor Hadfield
dan Profesor Moore mempublikasikan A Statement of Accounting Principle yang berisi prinsip-prinsip dan aturan akuntan yang harus diikuti dalam menyusun neraca dan laba, rugi, dan akuntansi yang terdapat di dalamnya. Yang keempat, pada tahun 1948, AAA merevisi A Tentative Principle dan kini diberi judul Accounting Concept and Standard. Yang kelima, yaitu pada tahun 1953, AIAS Committee on Accounting Procedure mengeluarkan 17 buletin baru. Sampai saat ini, pencarian prinsip masih bersifat belum menyeluruh atau piecemeal dan tidak dimaksudkan untuk melakukan suatu penelitian yang lebih luas. Yang keenam, yaitu pada tahun 1959 atas rekomendasi dari Special Committee on Research Program AIA melakukan reorganisasi. Salah satu tujuannya adalah agar dapat mengatasi masalah-masalah dalam akuntansi keuangan pada 4 tingkat. Yang pertama, yaitu menetapkan postulat dasar, yang kedua yaitu pembentukan prinsip yang menyeluruh, yang ketiga pengembangan aturan dan petunjuk pelaksanaan prinsip tersebut pada situasi tertentu, yang keempat yaitu riset. Yang ketujuh, yaitu pada tahun 1966, AAA mengeluarkan A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT. ASOBAT ini berorientasi pada pemakai atau user oriented. Yang kedelapan, yaitu APB Statement nomor 4 dikeluarkan oleh Accounting Principle Board atau APB. Isinya adalah basic concept dan accounting principle underlying financial statement of business enterprise. Di sini terjadi penegasan kembali tujuan dari laporan keuangan, yaitu menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan statement ini, APB menetapkan tujuan kualitatif yang harus dipenuhi oleh informasi keuangan seperti relevan, dapat dimengerti, tepat waktu, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-9, APB dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk FASB atau Financial Accounting Standards. Dalam FASB terdapat suatu komite yang disebut Weight Committee. Komite ini mengusulkan perubahan kata prinsip menjadi standar karena mereka berpendapat bahwa kata standar lebih deskriptif. Komite ini juga mengusulkan agar dewan yang menghasilkan standar tersebut disebut Accounting Standard Board atau ASB. Dewan ini kemudian mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC yang dikenal dengan kerangka konseptual atau Conceptual Framework. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapitalisme dan akuntansi. Kapitalisme menyerukan suatu ideologi dengan tema liberalisme dan demokrasi dibangun atas materialisme abad 18 dan menyusun ideologinya dengan menyerap kebebasan humanisme, filsafat, sains, dan peradaban yang juga mirip dengan bourgeoisme modern. Kapitalisme ini lahir dari paham yang menganggap kemakmuran masyarakat hanya akan dapat diperoleh jika kegiatan produksi diserahkan kepada tiap individu dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Sehingga, jika tiap individu memperoleh kemakmuran, maka seluruh masyarakat yang terdiri dari individu-individu tersebut juga akan memperoleh kesejahteraan bersama. Berdasar kriteria tersebut, Belkawi menjelaskan pendapat Karl Marx bahwa akuntansi ini merupakan bagian dari ideologi kapitalis. Menurutnya, akuntansi adalah alat untuk melegitimasi keadaan, struktur sosial ekonomi, dan politik kapitalis. Akuntansi merupakan bentuk kesadaran yang palsu yang merupakan alat untuk memistikan, bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi. Menurut Belkawi, akuntansi bisa dianggap sebagai suatu ideologi, karena akuntansi dinilai telah menopang atau sebagai subsistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan para pemilik modal. Nah, akuntansi ini memiliki keterkaitan dengan nilai sosial dan ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Akuntansi yang dibentuk oleh lingkungannya, dalam hal ini ideologi yakni kapitalisme, akan dapat mempengaruhi jiwa dan alur pikir dari akuntansi itu sendiri. Bila akuntansi dilahirkan dalam lingkungan kapitalistik,
maka informasi yang disampaikannya mengandung nilai-nilai kapitalistik. Begitu pula dengan keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil berdasarkan informasi, juga akan mengandung nilai-nilai kapitalistik. Selanjutnya, double entry bookkeeping. Double entry bookkeeping ialah suatu teknologi yang dalam pengembangannya didorong oleh ideologi kapitalisme. Karena double entry bookkeeping mempunyai dua karakter utama kapitalisme, yaitu instrumen mengkalkulasikan laba yang diperoleh dan motif tindakan rasionalisme ekonomi. Pengaruh kapitalisme tersebut digunakan dalam format usaha untuk memperoleh laba yang maksimal, di mana akuntansi merupakan alat untuk menunjukkan tercapainya tujuan tersebut. Relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi sangat penting bagi pedagogi atau ilmu pengetahuan dan praktik akuntansi. Sejarah memungkinkan kita untuk dapat lebih baik di masa ini dan meramalkan atau mengendalikan masa depan kita. Sejarah akuntansi dapat dinarasikan oleh periode-periode yang berhubungan dengan suatu cara tertentu, spesifik, dan non-analitis. Sejarah akuntansi. Apa sih sejarah akuntansi itu? Sejarah akuntansi adalah studi atau revolusi yang terjadi pada pemikiran, praktik-praktik institusi akuntansi sebagai respon dari perubahan-perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Hal ini juga memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh revolusi tersebut pada lingkungan. Ini juga merupakan studi mengenai warisan dari akuntansi dan kontribusi yang diberikan oleh pedagogi atau ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan praktik akuntansi itu sendiri. Kemudian, berkaitan dengan pedagogi atau ilmu pengetahuan, sejarah akuntansi ini dapat berguna untuk memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya sebagai salah satu ilmu sosial. Satu pemikiran yang bagus akan relevansi dari sejarah akuntansi terhadap pedagogi atau ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, suatu profesi yang didasarkan pada tradisi yang dikembangkan selama berabad-abad. Seharusnya mendidik para anggotanya untuk lebih menghargai warisan intelektual yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, adanya impor keunggulan-keunggulan pemikiran, kontribusi-kontribusi besar pada literatur, dan studi-studi positif yang penting mungkin saja akan hilang. Kemudian terfragmentasi atau dipelajari secara tidak sempurna di dalam jangka waktu yang lebih panjang, kecuali jika mereka didokumentasikan dan digabungkan oleh orang-orang terpelajar yang memiliki keahlian sejarah. Kemudian yang ketiga, tanpa memiliki akses kepada analisis dan interpretasi dari sejarah perkembangan pemikiran dan praktik akuntansi, para empiris saat ini akan berisiko mendasarkan investigasi yang mereka lakukan pada klaim-klaim atas masa lalu yang tidak lengkap atau tidak berdasar. Dalam ikatannya dan perspektif kebijakan, sejarah akuntansi itu melakukan peran yang instrumental dalam memberikan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan-permasalahan akuntansi dan konteks institusionalnya, sekaligus juga dalam formulasi kebijakan umum. Berkaitan dengan praktik akuntansi, sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik-praktik yang berlaku dan dengan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan di masa lalu. Relevansi sejarah akuntansi terhadap praktik, kebijakan, dan pedagogi atau ilmu pengetahuan akuntansi menuntut lebih banyak pertanyaan yang dilontarkan mengenai sejarah akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikat Aminuddin dari 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu akuntansi internasional. Translation of Foreign Operation. Sebelumnya, saya mengambil referensi mengenai PPT ini dari buku yang ditulis oleh Harry Ewok yang berjudul Accounting Theory Conceptual Issue in the Political and Economic Environment, edisi ke-6. Translation of Foreign Operation. Terjemahan operasi dan kepemilikan berbasis luar negeri ke dalam dolar US telah ditangani oleh 3 badan pengatur standar. 3 badan tersebut, yang pertama,
Committee on Accounting Producer CIP. Mereka mengeluarkan 2 bulletin Accounting Research Bulletin ARB dengan subjek 4 dan 43. Kemudian yang kedua, Accounting Principle Board APB. APB mengeluarkan opinion nomor 6 dan membahas masalah tersebut secara panjang lebar pada tahun 1971, namun tidak mengeluarkan pernyataan. Kemudian Financial Accounting Standard Board VASB. Mereka menerbitkan SAFS nomor 1, 8, dan 52. Masalah akuntansi itu bagaimana melaporkan operasi dalam mata uang asing ke laporan keuangan konsolidan yang disajikan dalam dolar US. Oleh karena itu, perbedaan nilai tukar itu sangat penting. Sebenarnya ada banyak pendekatan untuk penerjemahan operasi asing, tetapi semuanya berasal dari orientasi dasar yang diadopsi. Orientasi dolar US mengharuskan perusahaan untuk memperhitungkan operasi luar negeri seolah-olah operasi tersebut benar-benar terjadi dalam dolar US. Artinya, aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran dalam mata uang asing dilaporkan seolah-olah aslinya dicatat dalam dolar US. Oke, kali ini kita bahas SAFS nomor 8. Dalam SAFS nomor 8 ini, metode penjabaran temporal dijelaskan bahwa semua pos neraca yang dicatat pada harga pertukaran saat ini atau masa depan, misalnya aset, kewajiban, moneter, persediaan pada harga pasar, dan investasi pada harga pasar, dijabarkan pada nilai tukar saat ini. Sementara barang-barang yang dicatat pada masa lalu, misalnya aset tetap, itu dijabarkan nilai tukarnya berdasarkan harga perolehannya atau nilai historisnya. Dan SAFS nomor 52. Ketika dikeluarkan SAFS nomor 58 pada tahun 1978, bulan Mei tepatnya, 88% konstituen meminta Dewan untuk mempertimbangkan kembali SAFS nomor 8 yang tadi. Keluhan mereka terhadap SAFS nomor 8 ini tentang keuntungan dan kerugian pertukaran dilaporkan, sedangkan dari sudut pandang ekonomi itu telah terjadi. SAFS nomor 52 mengubah secara drastis cara akuntansi untuk operasi mata uang asing. Ini mengadopsi orientasi mata uang fungsional daripada orientasi dolar US. Maksudnya mata uang fungsional itu adalah mata uang yang lingkungan ekonomi utama anak perusahaan, di mana uang tunai terutama diterima dan dibelanjakan. Jika mata uang entitas asing adalah mata uang fungsional, pendapatan bersih diukur dalam mata uang asing dan kemudian disajikan kembali ke dalam dolar dengan nilai tukar rata-rata untuk periode tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai isu akuntansi internasional. Dalam isu akuntansi internasional, terdapat pembahasan mengenai perbedaan model akuntansi internasional. Model akuntansi internasional terdiri dari model Anglo-Sakson dan model kontinental. Yang pertama adalah model Anglo-Sakson. Model Anglo-Sakson lebih cenderung didominasi oleh peran profesi akuntansi, sedangkan peran pemerintah terbatas. Model Anglo-Sakson menekankan pada kepentingan pasar modal dan penyajian yang jujur, wajar, dan dapat diaudit. Model Anglo-Sakson berisikan pengelompokan akun debit kredit lebih secara terperinci. Karena sistem akuntansi Anglo-Sakson digunakan untuk perusahaan besar, di mana baik pihak eksternal maupun pihak internal membutuhkan informasi akuntansi perusahaan tersebut yang akan digunakan sebagaimana mestinya. Negara pengikut model Anglo-Sakson adalah Inggris, Amerika, Kanada, Australia, anggota ASEAN,
dan negara lain seperti Belanda dan New Zealand. Karakteristik model Anglo-Sakon yang pertama adalah orientasi pelaporan adalah untuk kebutuhan investor dan kreditor perusahaan. Yang kedua, peraturan profesional metodologi akuntansi diterapkan, bukan peraturan pemerintah. Yang ketiga, perhitungan hasil keuangan real dari aktivitas perusahaan adalah sangat penting. Dan yang terakhir, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan perhitungan laba maupun rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan dana, dan laporan catatan keuangan. Untuk model yang kedua yaitu model kontinental. Model kontinental umumnya menunjukkan profesi akuntansi yang lemah, campur tangan pemerintah yang kuat, termasuk pengaruh pajak dan proteksi kreditor dalam penyajian laporan keuangan. Pada sistem pencatatan akuntansi kontinental, belum secara terperinci dikarenakan hanya biasa digunakan oleh perusahaan kecil. Laporan keuangan model kontinental terdiri dari neraca, laporan perhitungan laba maupun rugi, dan laporan perubahan modal. Negara pengikut model kontinental adalah Jerman dan Perancis. Karakteristik model kontinental yang pertama adalah buku harian yang berisi tentang pengelompokan debit atau kredit yang belum terlalu rinci. Yang kedua adalah mengenai akun buku besar. Di dalam penyusutan, menggunakan akun cadangan dan dicatat di sisi kredit. Dalam akun campuran, menggunakan akun campuran. Dan dalam brief, terdapat penyetoran briefe. Dan yang terakhir, pada neraca lajur, yaitu arsip disimpan sebagai dokumen. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga terima kasih telah menonton video pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi dari kelompok 7 mata kuliah teori akuntansi kelas 2019B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya sampai dengan selesai. Saya mewakili teman-teman satu kelompok mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para penonton dan mohon maaf jika ada kekurangan dan ada salah kata dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.